Hadirin doa dan harapan semoga Allah senantiasa panjangkan umur kita. Amin ya Allah. Allah sehatkan lahir batin kita. Amin. Allah murahkan rezeki kita. Amin. Ya, segala macam urusan kita. Tentunya sebagai bekal doa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita. Sholawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'an, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Tidak ada harapan bagi kita melainkan kita semua berharap kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita awali thalabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Ya Rabbana wa syafa'ati Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wal hadrat wal khusus sanadana bilad syarihna min kalam sayyidil mursalin ta'budu syahra sayyidina Nabi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wal masyayikhina wal ustadzina nafa'ana Allah bihim min 'ulumihim fid darain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab fadlu birru asdiqail abi wal bab tentang keutamaan berbuat baik terhadap kekerabatan atau kerabat-kerabatnya ayah dan bunda kita, wal aqaribi waz zaujah, serta keutamaan berbuat baik kepada kerabat saudara kita, serta berbuat baik terhadap istri, wasairi mayyundabu ikramu, dan seluruh orang-orang yang disunahkan kita untuk memuliakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab ini hadis yang pertama, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma atau Abdullah bin Umar bin Khattab anhuma, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan terhadap keduanya. Jadi kalau Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, selalu doa untuk beliau itu radhiyallahu anhuma. Jadi untuk Abdullah bin Abbas ya, atau Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Anna Nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, abarrul birri. Birri itu artinya kebaikan. Ya. Kalau kita diartikan secara
bahasa Indonesia kadang-kadang artinya konotasinya kurang baik. Bar itu artinya apa? Bar. Kalau kita lihat bar, minum itu kan tempat kafe atau orang biasa kongko di situ, bar. Tapi kalau dalam Al-Quran apa? Bar. Zoharul fasad fil barri wal bahri. Bar itu artinya daratan, birnya artinya kebaikan. Kalau kita sebut penuhi bar dengan bir, gimana ya? Bar dengan bir, kan gitu ya. Barnya daratan, birnya kebaikan. Jadi penuhi bar dengan bir. Wah, benar juga ya. Gitu. Berarti kalau orang di sana kan tuh yang hebat karena bir. Cuma kadang-kadang mungkin karena ngajinya tidur, gitu ya. Jadi benar tuh dijadiin bar kasih bir tuh. Ya. Jadi penuhi daratan dengan kebaikan. Bar bir, gitu ya. Barnya itu daratan dunia kebaikan. Abarul birri. Abaru sebaik-baiknya kebaikan, aku sebaik-baiknya perbuatan baik. Ayyasilal rajul wudda abi. Sebaik-baiknya kebaikan kata baginda Rasul, yaitu menyambung. Seseorang yang menyambung silaturahim, menyambung hubungan baik kepada siapa? Wudda abi. Orang-orang yang memiliki tali ikatan kasih sayang dalam kekerabatan, dalam persahabatan, dalam pertemanan bapaknya. Jadi sebagai anak umpama punya bapak, bapak ini punya teman-teman baik. Ya, kemana-mana mungkin ada urusan apa sama bapak kita. Kemana-mana ada urusan keperluan yang penting sama bapak kita. Soulmate dah kalau kata orang sekarang, ya, soulmate, friend, atau orang kata orang anak muda best friend, teman baik gitu. Ya, teman baik, ya, teman akrab itu dekat. Maka kata Rasulullah, abarul birri ayyasilar rajul wudda abi. Ya, sebaik-baiknya kebaikan ketika kita menyambung silaturahim terhadap ya teman bapak kita. Bapak kita sudah tidak ada anaknya. Ya. Ternyata temannya bapak juga tidak lama meninggal juga, dia punya anak, sambung dengan anaknya. Itu ini namanya menyambung kekerabatan, menyambung pertemanan yang telah dijalin oleh orang tua kita. Ya, kita kan berteman yang paling baik kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa an Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Dinar ia meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan terhadap keduanya. Anak seseorang itu orang ini kan orang-orang yang mungkin jauh dari pengaruh kehidupan kota, jauh dari pengaruh hiruk pikuk, ya, panasnya mungkin keterkaitan dengan perkembangan zaman. Ini Arabi, Badui. Anna rajulan minal Arabi, ada seorang laki-laki dari Badui Arab, suku pedalaman, di orang Arab. Laqiyahu, berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Bitoriki Makkah,
Fasallama kemudian fasallama mengucapkan salam alaihi kepada rajulan minal A'rab, kepada seorang laki-laki dari kalangan Yahudi, yaitu Abdullah bin Umar. Fasallama mengucapkan salam. Siapa? Abdullah bin Umar kepada siapa? Alaihi rajulan minal A'rab. Ucapin salam. Ketemu tuh ya. Ucapin salam. Habis ucapin salam, kemudian wahamalahu ala himar. Wahamalahu diangkat tuh di atas himarnya, keledai, jadi tunggangan ya. Dulu tunggangannya masih keledai, onta, ada kuda. Kalau keledai berarti kelasnya apa ya? Keren kali ya. Sedang puluhan nih gitu ya. Dan kalau onta udah varian gitu ya. Onta kalau enggak ya udah mobil lah ya. Kuda aja kelas Mercy kok kuda gitu, tapi udah yang cakep. Itu kelasnya kelas Mercy, BMW gitu, kuda Alfa. Itu dulu itu kuda apa tuh ginaannya raja itu kuda. Kuda itu udah mewah gitu. Ya kayak penggede-penggede kita kan pakainya Mercy gitu kan. Terus apa? Kalau kita kan Elro gitu ya. Bisa langsung protol gitu. Kayak Elro gitu. Dan kita gitu ya. Atau Pajero gitu ya. Panas Jawa Jero gitu. Yang kita ada modelnya. Alhamdulillah. Ini himar lah, himar ya. Kelasnya apa ya? Yang motor lah ya. Motor lah. Wa amalahu ala himar, diangkat dibawa tuh di atas kendaraannya. Kemudian kana yarkabuhu, anak tersebut diangkat wa amalahu ala himar kana yarkabuhu, di atas himar keledai yang ia tunggangi. Wa aqtahu imamatan kanat ala ra'si. Ibnu Umar ada imamah. Imamah nih namanya imamah. Kalau orang bilang kita ada namanya udang-udang. Ya udang-udang gitu ya. Udang-udang. Apa namanya? Udang-udang. Apa nama lainnya? Sorban ya. Imamah itu sorban yang diikatkan di kepala. Ya. Udang-udang. Teman-temannya ya. Kemudian apa? Dilepas tuh wa aqtahu imamatan kanat ala ra'si, yang diikat di atas kepalanya Abdullah bin Umar. Ya, namanya imamah itu tijan Arab, mahkotanya orang Arab. Tijan. Kalau kita nyebut kita ini peci, ya, peci nasional, gitu ya. Itu tijan Arab. Dilepas putnya Ibnu Umar, kemudian dikasihkan kepada siapa? Rajulun minal A'rab, laki-laki dari kalangan Badui. Kita sebenarnya berterima kasih kepada orang-orang Badui. Dalam riwayat hadis itu yang banyak-banyak orang-orang Badui. Nah, punya masalah datang ke Rasulullah begini nggak tahu tanya, ya kan? Termasuk kita dapat rahmatnya dari orang-orang suku Padang. Dengan itu ketemu tuh solusi dari masalah, ya, solusi. Karena kadang ada kelakuannya mereka yang aneh, nyeleneh, yang kemudian dijadikan sebagai solusi dalam sebuah permasalahan. Ya, kata Rasulullah ada tuh waktu itu ketika ada orang Badui dia kencing sembarangan di masjid, pojok masjid. Udah marah orang-orang, marah ini orang kagak ngerti ini sampai model kita gitu. Ngerti gitu kan, masa kencing di pojok masjid. Ya kan kencing tuh. Kata Rasulullah itu mau diusir tuh kan, kata Rasulullah jangan, biarin aja dulu, biar beres kan gitu, biar beres dulu ya. Kayak dari kita nih, ada anak kencing bocor, kencing itu sholat muslim, kita apain? Ya, kita apain? Suruh pergi apa suruh lari?
Biarin dulu Pak, biar habis. Kenapa biar habis? Kalau dia lari kocar kacir kemana-mana najisnya, kan gitu. Ya, kemana-mana biarin dulu. Ya, jadi habis dulu, dah habis baru bersihin. Ya, itu namanya najis mutawasito. Ya, nggak di bab najis ya. Bab najis itu kalau kencingnya laki-laki, ya laki-laki dan perempuan yang belum dewasa kan mutawasito, kecuali anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, belum umur 2 tahun itu mukhafafah. Ya, kalau perempuan lahir itu langsung dewasa. Perempuan lahir langsung dewasa. Kenapa? Karena air kencingnya hukumnya air kencing mutawassit orang dewasa. Ya, makanya perempuan itu dewasanya lebih dulu ketimbang laki. Pola pikirnya lebih matang lebih dulu ketimbang laki-laki. Ya. Perempuan mah ya baliknya duluan. Ya kan? Brojol najisnya mutawassit gitu. Pas lompongan balik lebih dulu dia. Ya. Laki-laki baliknya umur, kalau umur 15 tahun atau ditandai dengan ihtilam namanya, ya. Ihtilam itu laki-laki. Jadi kalau ukuran dewasa perempuan lebih dulu. Bukan berarti tuanya lebih dulu juga. Ya. Tapi bisa jadi gitu ya. Gitu. Kemudian apa? Akrobi itu ketika kencing kata Rasulullah, biarin dulu. Udah habis pergi. Kemudian apa? Siram. Suruh bawa ember, disiram, diguyur, ya, diguyur. Nah itu kan bagian daripada kendati pun dia memberikan sebuah masalah, tapi di lain pihak, di sudut pandang lain ada sebuah solusi. Oh kalau ada najis sendiri seperti ini buat solusi buat kita, bukan hanya para sahabat di masa itu, tapi generasi selanjutnya buat kita. Ini Arabi. Ya. Sama yang dimuliakan Allah. Qala Ibnu Dinar faqulna lahu, ketika apa yang dilihat oleh Ibnu Dinar yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ya, dia ngangkat tuh anak orang Arabi, diajak naik ke keledainya, dikasih sorbannya. Faqulna lahu, maka kami berkata kepadanya, kepada Abdullah bin Umar, aslahakallah, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Innahumul a'rab, sesungguhnya mereka itu orang-orang Badui, orang-orang suku Arab pedalaman, wa hum yardawna bil yasir, mereka itu ya gampang rela dengan sesuatu hal yang sepele-sepele, yang kecil-kecil gampang senang. Ya. Kalau dikasih itu biran, ya. Kayak model kita dikasih ini mungkin biasa, ya, biasa. Tapi mereka bagi orang Yahudi, wa yardawna bil yasir, yang menurut kita remeh, yang menurut kita gak ada harganya, yang menurut kita sepele, tapi menurut mereka innahumul a'rab yardawna bil yasir. Ya, orang Arab itu gembira, senang. Ada yang mungkin kita anggap 10, mereka senang banget. Dikasih sorban kira senang, ya. Termasuk kan idkhal surur, bikin orang senang kan sedekah. Ya, bikin orang senang itu sedekah. Apalagi ada wujud sedekah, senang lagi. Gitu. Faqala Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Umar berkata, inna abahada, sesungguhnya bapaknya anak ini, ya, apa katanya? Karena dari Umar bin Khattab, ya, ini kesayangannya Umar bin Khattab, bapaknya, ya. Ini bapaknya ini, anak ini, itu kesayangannya Umar bin Khattab, ya. Sayyidina Umar
sering komunikasi. Sayyidina Umar sering memberi, Sayyidina Umar sering berbagi kasih terhadap bapaknya anak ini. Yang kemudian ya dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Landasannya itu termasuk menyambung ayyasilal rajul buddadi, ya, nyambung silaturahim seseorang yang menjadi kecintaan bapaknya. Coba cek ya, dari kalangan kita nih, mungkin ayah kita udah gak ada, bapak kita gak ada, ibu kita gak